Kali ini kita akan membahas operasi vektor secara aljabar dan geometri matematika peminatan kelas 10. Nah, kita akan bahas dulu konsep dari operasi penjumlahan vektor. Nah, untuk operasi penjumlahan vektor dibagi jadi dua. Ada secara aljabar, ada secara geometri. Nah, untuk operasi penjumlahan vektor secara aljabar, misal kita punya vektor U dan V pada R2, jadi vektor pada bidang. Nah, jika vektor U sama dengan A, B, dan vektor V sama dengan CD, maka kalau kita jumlahkan, vektor U tambah vektor V, ini akan seperti ini. AB tambah CD, ini tinggal kita jumlahkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Jadi ini A plus C, yang bawah ini B plus D. Kita jumlahkan unsur-unsur yang seletaknya, gitu. Contoh, diketahui vektor A itu negatif 2, 3. Dan vektor B itu 3, 4. Dan vektor C merupakan jumlah dari vektor A plus vektor B. Tentukan besar vektor C. Jelas ya di sini, vektor C itu akan sama dengan vektor A tambah vektor B. Berarti kita jumlahin aja, unsur-unsur yang seletak kita jumlahkan. Negatif 2 tambah 3 itu hasilnya 1, 3 tambah 4 itu hasilnya 7. Sudah seperti itu saja. Ini gampang sekali ya. Selanjutnya, misal kita punya vektor U dan vektor V pada R3, jadi vektor ini pada ruang, ya. Untuk vektor pada ruang, misalnya U itu vektornya A, B, dan C, kemudian vektor V ini D, E, F, maka untuk penjumlahannya juga sama ya, kita jumlahkan unsur-unsur yang seletak, atas dengan atas, tengah dengan tengah, bawah dengan bawah, jadi A plus D, yang tengahnya jadi B plus E, yang bawahnya jadi C plus F. Contoh, diketahui vektor A, negatif 2, 3, 4. Dan vektor B, 1, negatif 2, 5. Kemudian vektor C sama dengan A plus B. Tentukan vektor C. Nah, vektor C sama dengan vektor A tambah vektor B. Berarti kita jumlahkan aja unsur-unsur yang seletaknya. Di sini negatif 2 tambah 1, ya negatif 1. 3 kurang 2 itu hasilnya 1, 4 kurang 5 itu negatif 1. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas operasi pengurangan vektor. Operasi pengurangan vektor secara aljabar. Nah, misal kita punya dua vektor ya pada bidang, pada R2, ada vektor U, ada vektor V. Vektor U ini AB dan vektor V ini CD. Maka untuk vektor U dikurangi vektor V ini sama dengan AB dikurangi CD. Berarti ya tinggal kita kurangkan saja unsur-unsur yang seletak. Atas kurangi atas, jadi A kurangi C. Bawah kurangi bawah, berarti ini B kurangi D. Ya. Contoh, diketahui vektor A negatif 2, 3. Dan vektor B ini 3, 4. Vektor C, A min B. Tentukanlah vektor C. Jadi vektor C-nya jelas ya di sini. A kurang B. Berarti A-nya segini, B-nya segini. Kita kurangin atas sama atas, negatif 2 dikurangi 3 itu negatif 5, 3 dikurangi 4 itu negatif 1. Udah gitu aja. Ini gampang sekali ya. Selanjutnya, untuk vektor pada ruang. Misal kita punya vektor U dan V pada R3. Ya. Vektor U-nya ini A, B, C, vektor V-nya D, E, F. Prinsipnya sama ya. Kita kurangkan unsur-unsur yang seletak. Berarti atas kurangi atas. Yang atasnya ini jadi A min D. Tengah kurangi tengah. Jadi yang tengahnya B min E. Dan bawah kurangi bawah. Jadi C min F. Contoh. Diketahui vektor A ini negatif 2, 3, 4. Vektor B-nya 1, negatif 2, 5. Kalau vektor C-nya sama dengan A kurang B, tentukan vektor C. Nah, maka di sini kita kurangkan unsur-unsur yang seletaknya. Negatif 2 kurangi 1, ini jadi negatif 3. 3 kurangi negatif 2, jadi 3 plus 2, ini 5. 4 kurangi negatif 5, ini hasilnya 9. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas operasi penjumlahan dan pengurangan vektor secara geometri. Nah, misal kita punya dua buah vektor. Ini vektor U dan ini vektor V. Pertanyaannya, berapa nilai vektor U plus V? Ya. Nah, kita akan menjumlahkan kedua vektor ini secara geometri
Dan untuk penjumlahan vektor secara geometri ada dua aturan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, aturan segitiga. Caranya gimana? Teman-teman salin ulang vektor U dengan panjang dan arah yang tetap, ya. Vektor U. Kemudian di ujung vektor U kita tempelkan pangkal vektor V seperti ini. Kemudian kita tarik garis dari pangkal vektor U ke ujung vektor V. Seperti ini, dan inilah jumlah dari vektor U dan V. Ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan aturan jajar genjang untuk menentukan jumlah kedua vektor. Caranya seperti ini. Kita salin ulang vektor U, kemudian kita tempelkan pangkal dari vektor U dengan pangkal dari vektor V. Seperti ini. Tadi kalau aturan segitiga, ujung ketemu pangkal, kalau jajar genjang, pangkal ketemu sama pangkal. Ya. Kemudian teman-teman tarik garis sejajar yang sejajar dari dua vektor ya. Garis putus-putus seperti ini. Dan dari pangkal sini ke ujung sini, ke titik potongnya, kita tarik garis. Maka kita akan mendapatkan jumlah dari vektor U dan V yang arah dan besarnya juga sama ketika kita menggunakan aturan segitiga ya. Seperti itu. Masih dengan vektor yang sama, kali ini untuk pengurangan vektor secara geometri ya. Yang ditanya adalah U kurang V. Nah, untuk pengurangan vektor secara geometri, maka kita bisa menggunakan dua aturan. Ada aturan segitiga sama aturan jajar genjang, sebagaimana halnya penjumlahan ya. Nah, teman-teman perhatikan bahwa vektor U kurang V sama aja kayak vektor U ditambah negatif vektor V. Kalau vektor V ini arahnya ke atas, maka negatif V itu arahnya ke bawah. Panjangnya sama, tapi arahnya berlawanan. Ya, sehingga kalau kita gambar vektor U, kita salin ulang. Ini arahnya ke kanan, vektor U. Kemudian kita satukan ujung vektor U dengan pangkal vektor V, seperti ini. Kemudian kita tarik garis dari pangkal vektor U ke ujung vektor V, dan inilah resultannya. Ya, sehingga vektor yang warna merah ini merupakan selisih dari vektor U dan V. U kurang V. Sekarang, gimana kalau menggunakan aturan jajar genjang? Kalau aturan segitiga, ujung ketemu pangkal. Kalau jajar genjang, pangkal ketemu sama pangkal. Nah, kita gambar vektor U-nya seperti ini. Kemudian kita satukan pangkal dari negatif V dengan vektor U di sini. Ya. Tarik garis yang sejajar untuk kedua vektor seperti ini. Dan teman-teman tarik garis dari pangkal ke ujung sini. Dan inilah vektor U kurang V. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas perkalian skalar dengan vektor. Perkalian skalar dengan vektor ada dua metode juga. Yang pertama secara aljabar, yang kedua secara geometri ya. Nah, secara aljabar, perkalian skalar dengan vektor itu caranya kita kalikan semua unsur pada vektor dengan skalar. Misal kita punya dua vektor ya. Vektor U, ini unsur-unsurnya A dan B. Vektor V, unsurnya A, B, C. Sama suatu skalar K. Nah, maka kalau kita kalikan vektornya dengan skalar seperti ini, semua unsurnya kita kalikan dengan K ya. Baik pada vektor di R2 maupun pada vektor di R3. Nah, supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Misal vektor A, ini entry-nya adalah negatif 4, 3. Tentukan vektor 2A. Nah, maka vektor 2A secara aljabar, langsung aja kita kalikan 2 dengan vektor A, gitu. 2 kali negatif 4 berapa? Negatif 8. 2 kali 3, 6 ya. Jadi atas kali 2, bawah kali 2, gitu. Nah, selain secara aljabar, kita juga akan bahas perkalian vektor secara geometri ya. Misal diketahui vektor P. Ini arahnya ke kanan seperti ini ya. Gambarlah vektor 2P dan negatif 3P. Nah, vektor 2P di sini sama aja kayak vektor 2 kali P. Dan vektor negatif 3P sama aja kayak 3 kali vektor negatif P. Untuk vektor 2P dulu, ini sama kayak jumlah vektor P plus P ya, 2 kali vektor P. Berarti kalau kita gambar, vektor P dilanjutkan dengan vektor P akan menghasilkan vektor 2P. Seperti itu ya. Jadi 2 kali lebih panjang dari vektor P. Arahnya nggak berubah ya. Sekarang gimana kalau negatif 3P?
Untuk vektor negatif 3P, berarti ini sama aja kayak 3 kali negatif P, ya. Jadi teman-teman bisa tulis ini negatif P tambah negatif P tambah negatif P. Jadi kita harus gambar dulu vektor negatif P-nya. Kalau P ini arahnya ke kanan, kalau negatif P kebalik arahnya ya. Arahnya ke sebelah kiri. Jadi kalau 3 kali negatif P, ya kita gambar seperti ini. Negatif P dilanjut dengan negatif P, dilanjut dengan negatif P, jadilah vektor negatif 3P. Yang besarnya 3 kali lipat vektor P, tapi arahnya berlawanan dengan vektor P ya. Ini arahnya ke sebelah kiri, gitu. Oke, kita lihat contoh-contoh soal berikut. Nah, contoh yang pertama, diketahui vektor P negatif 2, 3, dan vektor Q 1 negatif 2. Tentukan hasil operasi vektor-vektor berikut. Nah, kita bahas dulu yang A. Vektor P tambah Q berarti ya tinggal kita jumlahin aja. Atas tambah dengan atas, bawah tambah dengan bawah. Negatif 2 tambah 1, ini negatif 1, jelas ya. 3 tambah negatif 2, ini 1. Buat vektor P kurang vektor Q sekarang, berarti kita kurangkan unsur-unsur yang seletaknya. Negatif 2 kurangi 1, negatif 3. 3 kurangi negatif 2, itu 5. Soal yang C, 3P tambah 2Q berarti 3 kali vektor P tambah 2 kali vektor Q. Nah, berarti kita kalikan ini dengan skalarnya 3 ya. 3 kali negatif 2 itu negatif 6. 3 kali 3 itu 9. Kemudian ini 2 kali 1, 2. 2 kali negatif 2, negatif 4. Jumlahin unsur-unsur yang seletak. Negatif 6 tambah 2, negatif 4 ya. 9 tambah negatif 4 itu 5. Gitu. Gampang kan? Nah, kita lihat contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Nah, kita punya gambar vektor seperti ini. Vektor P arahnya ke bawah, Q ke atas, R ke bawah. Membentuk suatu segitiga seperti ini. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Nah, buat soal seperti ini, caranya teman-teman harus cek pilihannya satu persatu. Nah, kita cek dulu opsi yang A. Opsi yang A, vektor Q plus vektor R sama dengan P. Q kan arahnya ke atas seperti ini. Kita salin ulang. Dan ujung vektor Q ketemu sama pangkal vektor R karena di opsi A ini plus R ya. Jadi kita gambar vektor R-nya seperti ini. Kalau kita tarik garis dari pangkal vektor Q ke ujung vektor R, kita dapat vektor negatif P. Jadi sebagai akibat, vektor Q plus vektor R sama dengan negatif P. Jadi salah ya opsi yang A. Nah, selanjutnya kita cek opsi yang B. Vektor P itu arahnya ke bawah sini. Ini vektor P. Ditambah vektor Q, arahnya ke atas. Nah, kita tarik garis dari pangkal vektor P ke ujung vektor Q yang merupakan resultannya seperti ini ya. Dan resultannya ini merupakan negatif R. Karena R sendiri ini arahnya kan ke bawah. Sementara negatif R arahnya ke atas. Jadi jelas di sini. P plus Q sama dengan negatif R. Jadi bisa teman-teman simpulkan opsi yang tepat tentunya yang B. Contoh soal yang ketiga, perhatikan gambar segi 6 beraturan berikut ini. Ya, kita punya segi 6 ABCDEF dengan titik O di tengah sebagai pusat. Nah, misal vektor AB ini adalah U. Vektor AF itu adalah V. Tentukan vektor DF. Nah, untuk penyelesaiannya, kita gambar dulu vektor AB. Vektor AB itu adalah U. Kemudian vektor AF ini adalah V ya. Jelas ya. Yang ditanyanya adalah vektor DF. Berarti vektor yang pangkalnya di D, ujungnya di F. Kemudian teman-teman harus bisa ngelihat kesamaan-kesamaan dari vektor-vektor berikut. Vektor AB arahnya dari A ke B, ke kanan ya. Ini sama aja kayak vektor OC. Karena segi 6-nya beraturan ya. Sama aja kayak vektor F ke O. Sama aja kayak vektor E ke D gitu. Cuman kita geser aja. Nggak ngerubah arah kalau ngegeser ya. Nah, vektor AF ini sama kayak vektor BO. Sama kayak vektor OC. Sama juga kayak vektor CD gitu. Nah, kemudian teman-teman perhatikan gambar segitiga yang terbentuk oleh titik D, C, sama F ini ya. Vektor ini pangkalnya di D, ujungnya di F. Jadi, vektor DF sama kayak vektor DC dilanjutkan dengan vektor CO, dilanjutkan dengan vektor OF seperti ini. Ya.
Jadi, untuk vektor DF, ini merupakan vektor DC, ya, ditambah vektor CO, tambah vektor OF. Buat vektor DC, kita bisa tahu nggak? Bisa, karena vektor AF ini V. Vektor DC itu V juga, tapi karena arahnya kebalik, maka vektor DC ini adalah negatif V. Vektor CO lihat dari titik C ke titik O, ya. Karena vektornya dari titik C ke titik O, berarti yang ini negatif U. Kan dari A ke B, ke kanan itu U. Berarti kalau ke kiri, negatif U. Ke sini juga sama, negatif U, ya. Kemudian, tinggal teman-teman substitusi aja. Vektor DC itu negatif V, tambah vektor CO itu negatif U, tambah OF-nya itu negatif U. Kalau kita hitung ya negatif V, negatif 2U. Sudah, seperti itu saja. Contoh soal lagi yang keempat, kali ini masih soal tentang segi 6. Jadi kita punya segi 6 beraturan, A, B, C, D, E, F dengan titik O di tengah sebagai pusat, ya. Nah, misal vektor AB itu adalah U dan vektor AF adalah V. Tentukan vektor DB. Kali ini yang ditanyanya beda nih, vektor DB. Gimana coba caranya? Nah, kita gambar dulu vektor AB. Vektor AB ini adalah U. Vektor AF ini adalah V. Nah, untuk menentukan vektor DB, maka vektor ini punya pangkal di D dan ujung di B. Ya, kita tarik garis dari titik D ke titik B, seperti ini. Ya. Kemudian, teman-teman perhatikan bahwa vektor DB itu merupakan vektor DC dilanjutkan dengan vektor CB. Dan segitiga yang terbentuk oleh vektor DC dan CB ini harus melibatkan vektor DB. Sehingga untuk operasi penjumlahan vektornya secara geometri, teman-teman bisa tulis seperti ini. Vektor DB itu sama dengan vektor DC dilanjutkan dengan vektor CB, gitu ya. Jadi DC tambah CB. Buat vektor DC sih kita langsung tahu ya, karena vektor AF-nya kita udah tahu. Vektor AF itu besarnya adalah V. DC sama besarnya kayak vektor AF, tapi arahnya kebalik. Jadi untuk vektor DC, ini kita kasih tanda negatif. Kalau ini V, ini negatif V, gitu. Yang jadi masalah, kita belum tahu vektor CB. Jadi kita harus cari nilai vektor CB-nya. Caranya gampang aja, teman-teman geser aja vektor AB ini. Vektor AB kan sama kayak vektor OC, ya kita geser aja. Nah, berarti vektor OC ya sama kayak vektor AB, besarnya U juga, gitu. Selanjutnya vektor AF ini kita geser juga ke sebelah sini. Nggak ngerubah arah ya kalau nggak geser. Kita geser seperti ini. Artinya vektor dari titik B ke titik O itu adalah V. Dan teman-teman perhatikan, segitiga yang terbentuk di sini harus melibatkan vektor CB. Kan kita mau cari vektor CB di sini, ya. Jadi persamaan penjumlahan vektornya secara geometri bisa kita tulis seperti ini. Vektor CB dilanjutkan vektor BO dilanjutkan vektor OC. Jadi CB tambah BO tambah OC sama dengan 0. Ini tinggal pindah ruas aja ke kanan. Jadi seperti ini ya. Vektor BO-nya kan kita udah tahu di sini. Vektor BO-nya sama dengan V dan vektor OC-nya U. Jadi CB sama dengan negatif V, negatif U. Vektor DC-nya kita udah tahu di sini negatif V. Dan tadi CB-nya jelas ya di sini. Negatif V, negatif U. Kita balik lagi ke segitiga yang warna kuning ini. Nah, tinggal teman-teman substitusi aja DC dan CB-nya ke persamaan DB. Jadi negatif V, negatif V, negatif U. Kalau kita hitung hasilnya adalah negatif 2V, negatif U. Baik, demikian saja pembahasan operasi vektor secara aljabar dan geometri matematika peminatan kelas 10 kali ini. Sebagai penutup, saya sertakan 3 soal latihan yang bisa teman-teman sekalian coba. Silakan dicoba. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.